Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini kita bisa lihat, jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0, maka persamaan yang akar-akarnya 1 per X1 tambah 1 dan 1 per X2 tambah 1 adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari persamaan yang akar-akarnya seperti ini gitu ya. Oke, kalau kita ikuti soal-soal sebelumnya dari awal kita belajar gitu ya, teman-teman pasti udah paham gitu ya. Yang ditanyakan itu apa? Yes, PK baru atau persamaan kuadrat baru gitu ya. Jadi kita disuruh untuk mencari persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya itu adalah 1 per X1 tambah 1 dan 1 per X2 tambah 1 gitu ya. Gitu. Oke, karena kita udah tahu nih apa yang diketahui tapi ditanya gitu ya, ditanya di soal, maka kita coba tulis dulu gitu ya apa yang diketahui di soal. Nah, di sini yang diketahui itu jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti ini tuh kita bisa sebut adalah persamaan kuadrat lama gitu kan. Karena kan kalau ditanyakan persamaan kuadrat baru, berarti yang diketahui itu adalah persamaan kuadrat yang lama. Oke, berarti yang lama di sini yang ini, dan dia mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jadi kita bisa tulis seperti ini, yaitu 2X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0, di mana dia punya dua akar, yaitu X1 dan X2. Nah, terus tadi yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat baru, di mana akar-akarnya adalah 1 per X1 tambah 1 dan 1 per X2 tambah 1. Gitu ya. Oke deh, karena kita udah tahu nih apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, sekarang kita langsung ke langkah jawaban. Oke, di sini untuk menjawab soal ini kita coba fokus ke PK yang lama gitu ya, seperti soal sebelumnya gitu ya penyelesaiannya. Oke, kita fokus ke PK yang lama dulu, berarti kita ke persamaan yang ini, yaitu 2X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0, di mana dia punya dua akar, yaitu X1 dan X2. Nah, berarti kita akan mencari jumlah akarnya. Nah, jumlah akarnya berarti X1 tambah X2. Nah, X1 tambah X2 berarti kan B per A. Berarti min B per A. Nah, di soal sebelumnya kan kita udah belajar gitu ya, untuk mendapatkan A, B, dan C dari formula persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Cuman karena kita udah lanjut ke soal nomor 9, di sini kita nggak usah tulis lagi gitu ya. Gimana sih dapat nilai A, B, dan C-nya. Jadi aku yakin teman-teman pasti udah paham gitu kan bagaimana mendapatkan nilai A, B, dan C-nya. Jadi kita langsung aja gitu ya untuk langsung menggantikan atau mensubstitusikan nilai B dan A-nya. Oke, berarti di sini B-nya berapa ya? Kalau B dari koefisien yes variabel X, berarti B-nya itu adalah 1, berarti min B, berarti min 1 per A. A-nya itu 2. Berarti jadinya min 1 per 2 atau min 1/2 atau min setengah juga boleh gitu kan disebut. Oke, kita udah dapatkan jumlah akarnya. Lanjut kita ke kali akarnya. Kali akarnya berarti X1 kali X2, berarti C per A. C per A, berarti C-nya min 2, A-nya tadi 2 gitu ya. Jadi min 2 per 2 itu adalah min 1. Nah, karena kita udah dapatkan jumlah akar dan kali akar di PK yang lama, berarti kita udah gampang ke PK yang baru. Oke, sekarang kita ke PK yang baru. Di mana akar-akarnya itu tadi 1 per X1 tambah 1 dan 1 per X2 tambah 1. Nah, berarti jumlah akar yang baru kalau kita cari, yes, berarti 1 per X1 tambah 1 tambah 1 per X2 tambah 1. Di mana ini kan sama aja dengan 1 per X1 tambah 1 per X2 terus ditambah 1 tambah 1 gitu kan, tambah 1 tambah 1 gitu kalau kita hilangkan kurungnya gitu ya. Oke, berarti yang ini biar lebih enak kita coba kurungin gitu ya. Terus yang ini kita kurungkan, jadinya yang ini itulah yang ini. Sedangkan yang ini berarti 1 tambah 1 adalah 2 gitu ya.
Oke, sehingga dari sini biar lebih enak gitu ya kita nentukannya, berarti kita coba samain penyebutnya. Karena kan penyebutnya ini beda kan, ada X1 dan X2. Jadi kalau kita samain penyebutnya, jadinya penyebut yang kita dapatkan itu adalah X1 kali X2 gitu. Jadi ini X1 kali X2, sedangkan untuk pembilangnya berarti yang ini berarti jadi X2 kan, X2, terus yang ini jadi X1, jadinya kan X2 tambah X1 kan, atau kalau kita komutatifkan jadinya yes X1 tambah X2, jadinya X1 tambah X2 per X1 kali X2 ditambah 2. Nah itulah jumlah akar baru. Nah kalau kita substitusikan X1 tambah X2 yaitu min setengah, dan X1 kali X2 sama dengan min 1, jadinya ini itu kita dapatkan jumlah akar barunya min setengah per min 1. Terus ditambah dengan 2. Jadinya kita bisa dapatkan dari sini kalau min setengah dibagikan dengan min 1, hasilnya ini negatifnya hilang. Waduh, ini negatifnya hilang gitu ya. Terus kalau setengah dibagi 1 berarti menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu setengah. Nah jadinya setengah ditambah 2 gitu. Nah setengah tambah 2 berarti kita samakan penyebutnya yaitu 2. Terus yang ini tetap 1 pembilangnya, sedangkan ini pembilangnya jadi 4. Jadinya 1 tambah 4 dibagi atau per 2. Jadinya kita bisa jumlahkan 1 tambah 4 itu 5. Terus penyebutnya 2 jadi 5 per 2 gitu ya. Oke, karena kita udah dapatkan jumlah akar baru, berarti lanjutnya ke yes kali akar baru gitu. Oke, berarti kalau kali akar baru yang ini berarti kita kalikan 1 per X1 tambah 1 kali 1 per X2 tambah 1. Nah jadinya kita kalikan satu-satu gitu ya. Jadi kita kalikan ini kali ini, yaitu 1 per X1 kali X2. Terus ini kita kalikan ke sini, jadi 1 per X1. Terus ini kali ini jadinya 1 per X2. Terus ini kali ini jadinya yes 1 gitu ya. Gitu. Oke, dimana tadi sebelumnya di sini yang ini per X1 tambah 1 per X2 itu setengah. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini, tadi kalau kita fokus ke sini gitu ya, fokus ke sini, dimana hasilnya itu kan tadi sama dengan setengah kan? Gitu, jadi hasil ini, kalau berlanjut kan tadi seperti ini, kalau dilanjutkan jadi seperti ini, kalau dilanjutkan jadi seperti ini, jadi 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan yes, setengah. Gitu. Jadi kita bisa tulis gini, terus nanti kita langsung substitusikan aja, jadi nggak usah kita cari lagi gitu ya, 1 per X1 tambah 1 per X2. Kenapa? Karena kita sudah dapatkan di jumlah akar barunya tadi gitu. Nah terus kita substitusikan aja deh 1 per X1 kali X2. Nah tadi sebelumnya perkalian 2 akar yang lama tadi itu adalah min 1, jadinya 1 per min 1 tambah yang ini berarti sama dengan setengah gitu ya, jadi kita ganti aja langsung setengah terus tambah 1 gitu. Jadi kita bisa dapatkan 1 per min 1 itu adalah min 1 terus tambah setengah tambah 1 gitu ya. Jadinya dari sini kalau misalkan kita lihat min 1 dan 1 bisa kita coret, berarti sisanya berarti setengah. Jadi kita dapatkan kali akar barunya adalah setengah. Nah, sehingga karena kita sudah dapatkan jumlah akar baru dan kali akar baru, berarti kita udah gampang untuk mencari persamaan kuadrat baru. Di mana persamaan kuadrat barunya ialah X kuadrat kurang jumlah akar baru dikali X tambah kali akar baru sama dengan yes, sama dengan 0. Jadinya kalau kita ganti jumlah akar barunya tadi berapa yo? Oke, 5 per 2. Jadi kita ganti nih 5 per 2. Jadi X kuadrat kurang jumlah akar baru berarti kurang 5 per 2X tambah kali akar baru, yaitu setengah. Berarti tambah setengah sama dengan 0.
Terus dari sini kita coba kalikan kedua ruas dengan 2. Supaya apa? Supaya bentuk persamaan kuadratnya itu mempunyai koefisien yang tidak dalam bentuk pecahan, melainkan dalam bentuk bilangan bulat, gitu ya. Oke, sehingga kita kalikan kedua ruas dengan 2, jadinya di ruas kiri berarti x kuadrat, kita kalikan dengan 2 jadi 2x kuadrat, terus min 5 per 2x kali 2 jadinya min 5x, terus tambah setengah kali 2 jadi tambah 1 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan persamaan kuadrat barunya adalah 2x kuadrat kurang 5x tambah 1 sama dengan 0 gitu. Oke, berarti jawabannya opsi B. Nah, kalau kita lihat di opsinya, oke, kita tunggu sebentar gitu ya. Oke, berarti di sini jawabannya opsi B, yaitu 2x kuadrat kurang 5x tambah 1 gitu. Oke, jawabannya opsi B.